Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih setianya bagi kita semua, sekalipun dalam keadaan banjir, namun sebagaimana air yang mengalir, begitulah berkat Tuhan bagi kedua mempelai dan bagi kita semua. Amin, saudara. Terima kasih. Pertama-tama kami mohon izin kepada orang tua mempelai, baik dari laki-laki maupun perempuan, karena sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mewakili berbicara sejenak atau sebentar, sekedar menyampaikan informasi, sekalipun tujuan daripada kebaktian pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, karena mengingat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu mempelai laki-laki dan perempuan, bahwa hari ini telah dilaksanakan ataupun untuk melaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama Supriyato dan Yaya. Jadi kami merasa sangat bangga dengan ibu bapak, saudara-saudari yang berkenan hadir, walaupun dengan keadaan yang sangat tidak mengizinkan yang sebenarnya, namun ini Tuhan memang selalu memberikan jalan bagi kita untuk bisa bersatu dan memuji Tuhan di tempat ini. Maka oleh sebab itu kami mewakili dari kedua mempelai laki-laki maupun perempuan, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengucapkan terima kasih juga kepada kita semua yang boleh meluangkan waktu untuk sama-sama menghadiri peneguhan dan pemberkatan nikah yaitu saudara kami ini. Dan saya kira sebelum kami mengakhiri kata-kata sambutan singkat, seandainya dari pelayanan kami dari pihak laki-laki ada yang kurang menyenangkan hati Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena seperti pepatah mengatakan tak ada telur yang tak retak. Mohon maaf, tak ada gading yang tak retak. Jadi kita sama-sama memaklumi, dan sekali lagi kami juga dari rombongan pengantin laki-laki hampir sangat menyibukkan, yaitu keluarga pengantin perempuan, karena mengingat keadaan yang sangat mendesak dan kurang persiapan kami, sehingga itulah sebabnya yang selalu mempengaruhi aktivitas dari pihak mempelai perempuan. Jadi sekali lagi, ya itulah keberadaan kami dan kita sama-sama memaklumi, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Atas kurang atau lebihnya sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih. Dan kembali mikrofon kami serahkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan bagaimana Dia telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga walaupun dalam suasana atau keadaan banjir, namun kita
masih dapat berkumpul dan bersatu di ruangan tempat mempelai perempuan ini untuk melaksanakan peneguhan pemberkatan nikah atas keponakan kami, yaitu saudari Supriyanto dan Yayang, itu panggilannya hari-hari. Terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudi atau suka membuangkan waktu, tenaga dan pemikiran dari tempat yang jauh ke tempat kami ini dalam suasana sebagaimana yang saya sudah ucapkan tadi. Jadi dengan bagaimana keadaan kami, cuma inilah yang bisa kami perlihatkan atau yang bisa kami sediakan di tempat ini. Jadi kami minta maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam pelayanan kami ada yang kurang atau tidak berkenaan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dari pihak laki-laki. Ya, beginilah keadaan kami. Dan kiranya kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa dalam hal keterbatasan dan kekurangan, tetapi Tuhan masih mengalirkan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga acara pemberkatan peneguhan nikah ini bisa kita laksanakan dengan sesama pada pagi yang sangat cerah dan indah ini. Dan selanjutnya, sebagaimana biasa, habis kebaktian pemberkatan nikah disambung dengan kebaktian syukuran. Sayang, karena dalam keadaan banjir, sebagaimana yang sudah terlaksana di Desa Sungai Pinang ini, sebegitu atau sepulangnya dari gereja langsung dilaksanakan kebaktian syukuran. Ya, mungkin begitulah susunannya nanti. Dari kami tidak panjang lebar, saya ada kata-kata yang tidak berkenaan seperti apa yang Bapak ini katakan tadi. Tidak ada gading yang tak retak, berarti tidak ada manusia yang tak bersalah dan mempunyai kekurangan. Diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan masuk langsung dalam ibadah. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima potong dan salam. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan bait yang kedua, Allah hadir bagi kita. Bagi kita
yang lerah. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, Tuhanmu berkatilah baru di hati kami. Oh curahkan dunia. Allah hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, Tuhanmu berkatilah baru di hati kami. Oh curahkan dunia. Mari kita sama-sama berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah keadaan kami yang seperti ini, Tuhan masih memampukan kami untuk dapat bersama-sama berkumpul di rumah keluarga di tempat ini, sama-sama beribadah menyaksikan peneguhan dan pemberkatan nikah Ruta Korin dan Suprianto. Kami percaya Tuhan, semuanya itu bukan karena kuat gagah hebat kami sebagai manusia, tapi karena Tuhan yang membimbing menyertai kami sekalian di tempat ini. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, dalam acara ibadah kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu memberkatinya, agar dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya nanti kami dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari roh-roh jahat, orang-orang jahat ingin mengganggu pelaksanaan acara kami pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini, kami yakin dan percaya Engkau tetap memberkati kami sekalian. Nah ketika kami meminta, memohon dengan tulus kepadamu, Tuhan menjawab segala kegelisahan hati, ketakutan, kecemasan dalam diri kami. Oleh sebab itu ya Allah, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sada
Kristus. Nas perenungan untuk kita pada pagi hari ini sebagai dasar untuk keluarga, bahkan terkhusus kedua mempelai pada saat ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru kita sama-sama membuka Matius, Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 dengan perikop perceraian. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang yang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ayat yang terakhir, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, firman-Mu telah kami bacakan dan akan kami renungkan pada saat ini. Ya, firman yang telah kami baca dan akan kami renungkan ini melewati hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini, Tuhan. Tuhan mengaruniai berkat, hikmat, akal budi yang baik, agar dapat menyampaikan firman ini, Tuhan, sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Dan jemaat-Mu di tempat ini dapat mengerti, dan terkhusus kedua mempelai yang akan diteguhkan dan diberkati pada saatnya nanti, ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sering mendengar berita perceraian yang sangat sering meramaikan program infotainment. Nah, muncul anggapan bahwa kaum selebritis dikatakan doyan sekali kawin cerai, dan itu bukan hal yang asing untuk mereka. Nah, celakanya masalah ini mulai mempengaruhi keluarga Kristen. Nah, lalu perlukah gereja dikatakan mentoleransi perceraian, katakan untuk menyesuaikan diri dengan zaman? Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya perceraian ini bukan masalah pada zaman modern saat ini, pada zaman kita saat ini. Nah, pada zaman Musa pun sudah terjadi dikatakan perceraian. Bahkan orang Farisi percaya bahwa dalam perjanjian lama itu mengizinkan pria untuk menceraikan istrinya dan kemudian menikah lagi. Nah, Yesus membandingkan pandangan orang Farisi dengan pandangan Allah mengenai pernikahan ini. Nah, Allah yang membentuk pernikahan, yang merupakan kesatuan antara seorang pria dan wanita. Nah, maka pernikahan ini akan menghasilkan sebuah hubungan yang unik dikatakan, yaitu hubungan satu daging. Nah, pada saat katekisasi kemarin sudah sangat jelas dijelaskan kepada kedua mempelai
Apa itu pernikahan Kristen, apa itu keluarga Kristen, dan bagaimana membangun, membina keluarga Kristen tersebut. Ibu bapak sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan ini lebih erat dikatakan daripada hubungan orang tua dan anak. Pernikahan bukan sebuah kontrak yang dapat berlaku sementara waktu saja, dan bukan kesatuan yang dapat dibubarkan begitu saja. Jadi ibu bapak sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sangat mudah kita ketika perkawinan itu hanya kontrak sementara. Walaupun kita mungkin pernah mendengar kawin kontrak dan lain sebagainya. Sangat mudah kita cerai. Kalau sudah beda bela, cerai, cari yang lain, cari yang lebih enak lagi, cari yang lebih mapan, lebih ganteng, lebih cantik, lebih mulus lagi. Yang sudah keriput ditinggalkan. Dan itu ada saja yang terjadi. Dan kita tidak bisa memungkiri hal itu. Itu faktanya, real di lapangan itu banyak terjadi. Ibu bapak sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pamungkas atau nas inti dari pemahaman kita, dari nas yang diperhadapkan kita pada pagi hari ini adalah pada ayat yang ke-6. Demikian itu mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nyata, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Alkitab sudah berkata. Jadi mereka bukan lagi dua melainkan satu. Oleh itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, tanpa alasan apapun. Bu bapak sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebanyakan pasangan ketika dia bercerai, dia mengatakan, oh saya tidak cocok lagi, atau saya sudah tidak cinta lagi, atau banyak yang mengatakan sudah beda prinsip dan lain sebagainya. Mana komitmen awal ketika kita membangun hubungan rumah tangga itu? Kalau pada pertengahan jalan, pada akhir jalan mengatakan, oh saya tidak cocok, beda prinsip, atau dengan alasan yang lainnya itu tadi, sudah tidak cantik lagi, saya katakan waktu katekasasi sudah tidak mulus lagi. Ketika sudah dia hamil kemudian mempunyai anak, badan semakin besar, yang laki-laki semakin buncit perutnya karena semakin gendut. Kemudian dia tidak ingin lagi menikmati kehidupan rumah tangga bersama pasangannya. Nah ini bahaya. Ini menjadi salah satu kecamuk dalam rumah tangga. Ibu bapak sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala ketika orang melakukan perceraian, mereka mengatakan bahwa ini merupakan jalan terbaik, ini merupakan jalan yang harus ditempuh. Daripada anak-anak dikatakan melihat kami bertengkar terus menerus, lebih baik cerai. Padahal efek yang sangat dalam adalah ketika anak-anak merasakan orang tuanya bercerai, apa yang terjadi? Kasih sayang yang diberikan tidak akan sepenuhnya mereka dapatkan ketika orang tua mereka memang dalam ikatan pernikahan yang masih utuh. Kalau bapaknya di Palangkaraya misalnya, ibunya di Sungai Pinang, apakah mereka mendapatkan kasih sayang yang utuh, pendidikan yang utuh? Apakah mereka mendapatkannya? Tidak. Kalau hanya melalui telepon ya kita bisa saja. Tidak secara utuh karena kita tidak bertemu secara langsung dan setiap hari. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita melihat perceraian itu sebagai suatu solusi meskipun situasi seburuk apapun. Komitmen awal kita, oh aku cinta, aku sayang, tapi pertengahan jalan dia jadi terai kita. Enak kalau mengatakan itu waktu kita masih pacaran, tapi ini beda prinsipnya, beda komitmennya. Sudah menyatukan keluarga besar, apalagi jauh-jauh dari Tumbang Empas sana, banjir-banjir seperti ini, luar biasa perjuangan kita. Ini menjadi pelajaran yang luar biasa kepada khususnya kedua mempelai pada saat ini. Dan dikatakan bila demikian akan mudah, dikatakan kalau kita mengatakan cerai, terai, akan banyak sekali pasangan di sini yang melaksanakan perceraian. Betul tidak ibu bapak?
Sangat mudah kita mengatakan kalau cerai bisa dihitung, tidak cukup kalau dihitung dengan jari pasangan-pasangan yang bercerai. Ini maaf ya, tapi ini memang pembelajaran Alkitab dan memang saya tekankan kepada kedua mempelai pada saat ini. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pernikahan Anda pada saat ini, terkhusus Mia Ruta, Kowarin dan Supriyanto, adalah cita-cita dari Allah. Karena itu peliharalah perkawinan Anda sebagai bentuk syukur Anda kepada Allah. Jadi ketika ada masalah, perbaikilah pelan-pelan. Memang mudah mengatakan saat ini. Enak Ibu Pikaris itu mengatakannya kalau berkelahi baik-baik. Tapi bagaimana kita mewujudkan apa yang Allah cita-citakan dalam keluarga kalian, itu sangat penting. Dalam katekisasi kemarin dalam pernikahan Kristen, keluarga Kristen, ada beberapa hal dan bahkan banyak hal yang disampaikan pada mereka tentang keluarga Kristen. Tentang hal kesabaran, tentang pengampunan, tentang hal bahagia, mengasihi, kemudian taat kepada gereja dan negara dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak hanya diingat, tapi diperlakukan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Ingat bagaimana perjuangan saat meniti dan pada puncak kebahagiaan kalian saat ini. Itu merupakan ucapan syukur yang sudah Tuhan bentuk, yang Tuhan sudah cita-citakan untuk rumah tangga kalian ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian saat ini yang hadir, dan terkhususnya adalah memberkati pasangan yang akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pada saat ini. Amin untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam penetapan nikah dan acara selanjutnya, kita akan mendengarkan pujian dari keluarga dari pihak mempelai perempuan. Kami persilahkan. Terima kasih ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih
ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Melayani Tuhan selama-lamanya. Pulang gereja, marilah kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, didiklah kami yang berhimpun di sini dengan kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati peneguhan pemberkatan nikah ini oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan untuk menerima berkat daripadanya. Oleh karena itu hendaklah saudara mendengarkan firman Allah pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunkannya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-21 sampai yang ke-22. Dari kesaksian Alkitab ini nyatalah bahwa Allah sendiri yang menentukan bagi Adam seorang perempuan dan memberikan kepadanya sebagai istrinya. Yesus sendiri seperti yang tertulis di dalam perjanjian baru telah menghadirkan pesta kawin di Kana. Dengan itu ia menjunjung tinggi pernikahan dan berkenan memberi berkat dan pertolongannya. Maka ikatan nikah itu kuat sekali, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu.
Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepada, jika demikian apakah sebab Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Arti nikah. Pernikahan Kristen dianggap layak oleh Tuhan untuk melambangkan hubungan antara Kristus dengan gereja sebagai pengantin perempuan. Oleh sebab itu pernikahan Kristen disebut pernikahan kudus. Dengan pernikahan Allah mengamanatkan kepada kita suatu tugas yang harus kita terima dengan penuh tanggung jawab, yaitu untuk membentuk suatu keluarga Kristen yang hidup atas dasar firman Allah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu persekutuan yang baik dan utuh di dunia ini. Nasihat. Apabila di dalam pernikahan saudara menemui berbagai masalah di dalam dunia yang telah dirusak oleh dosa ini, maka sebagai orang yang beriman, saudara harus mengingat bahwa janji saudara itu ada di dalam Kristus yang adalah Tuhan hidup saudara. Karena itu saudara harus saling memperlakukan dengan rasa hormat, melawan segala bentuk diskriminasi serta kekerasan dalam rumah tangga, untuk mewujudkan hubungan antara Kristus dan gereja. Suami istri saling mengasihi, saling membahagiakan, saling memuji, dan saling melayani secara lahir batin. Suami istri juga saling menolong, saling terbuka, saling menasihati, dan saling menduakan akan mereka bisa setia dan tidak jatuh dalam pencobaan. Tugas rumah tangga dibagi dengan adil. Perselisihan diselesaikan dalam kasih Kristus, tanpa kekerasan fisik dan tanpa kata-kata kasar. Jika Tuhan menganugerahkan anak itu harus dididik dengan penuh kasih, agar mereka mengenal kasih Tuhan Yesus. Kasih antara orang tua terhadap anak adalah teladan dan wujud kasih Tuhan yang pertama-tama dirasakan. Hanya dalam kuasa kebangkitan Kristus, kehidupan pernikahan dapat tetap teguh di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Sekarang, sesudah saudara mendengarkan nasihat tadi, silakan saudara berdoa di dalam hati saudara masing-masing. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, bahwa saudara mengambil Miaruta Kewarin menjadi istrimu dengan tulus ikhlas, dan saudara berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, dan tidak menceraikan dia sampai akhir hayatmu. Saya Supriyanto di sini di hadapan Allah mengambil engkau Miaruta Kewarin menjadi istriku yang sah, dan akan selalu mengasihi dan melayanimu dalam suka maupun duka, dan memeliharamu dengan setia dan beriman dalam segala perkara sesuai Injil Kristus. Saudari Miaruta Kewarin, adakah saudari mengaku di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudari mengambil Supriyanto menjadi suamimu dengan tulus ikhlas, dan saudari berjanji untuk mengasihi dan memelihara dia, baik dalam kesukaan atau dalam kedukaan, dan tidak menceraikan dia sampai akhir hayatnya? Saya Miaruta Kewarin di sini di hadapan Allah dan sidang jemaat mengambil engkau Supriyanto menjadi suamiku yang sah, dan akan selalu mengasihi dan melayanimu dalam suka maupun duka, dan memeliharamu dengan setia dan beriman dalam segala perkara sesuai
sesuai Injil Kristus. Perjanjian yang telah saudara ikrarkan di hadapan Allah dan sidang jemaatnya. Maka saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan kamu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu seluruh hidupku. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Akulah yang terbaik untukmu. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda kesetiaan dan kasihku, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu seluruh hidupku. Menantimu hingga saat cintaku. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang suka akan perintah-perintahnya. Terang itu akan bersinar dalam kegelapan bagi orang yang benar, adil, pengasih, dan penyayang. Dari kelimpahan Tuhan, saudara akan menerima karunia tambah karunia. Amin. Menempatkan cinta melintasi perjalanan usia, menikah denganmu. Untuk membuka cadar dari Miaruta Keluarga Makarangkahi. Menikah denganku, menampakkan cinta melintasi perjalanan usia, menikah dengan. Shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saat pagi yang sangat berbahagia ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Pendeta dan beserta Ibu. Dia sudah memberikan kesempatan buat saya untuk memuji Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih-lebih buat mempelai berdua yang ada di hadapan kita pada saat pagi hari ini, di mana mereka dalam peneguhan pemberkatan nikah. Puji nama Tuhan. Saya bawa satu pujian buat mereka. Terlebih-lebih buat Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menolong, menjaga, memelihara kita, bahkan memberikan nafas hidup bagi kita. Pada saat ini kita masih boleh bisa bernapas, itu karena anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Walaupun dalam keadaan banjir seperti ini, tidak menutup kemungkinan kita untuk memuji Tuhan di tempat ini. Mari kita penuh semangat dan sukacita memuji Tuhan di tempat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rumah tangga ini juga yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk memuji Tuhan di tempat ini. Puji-pujian yang saya bawa buat kita saat pagi hari ini berjudul Bersanding dengan Indah. Kiranya puji-pujian yang saya bawa saat pagi hari ini buat kita dapat jadi berkat bagi kita yang hadir tanpa terkecuali pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bersanding dengan indah, dua sejoli yang satu adanya.
kita ucapkan kepada mempelai berdua, selamat mendayung bahtera rumah tangga. Kiranya sertai oleh Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kehidupan mereka. Haleluya Yesus. Bersanding dengan indah dua sejoli yang satu adanya, cinta kasih mereka menghias rona-rona kehidupan. Inilah hari terindah, hari pernikahan kedua insan. Sejarah kini mencatat janji yang tadi ucapkan untuk setia dalam suka duka. Oh, kami mengucapkan selamat bergayung bahtera rumah tangga. Tuhan mengharapkan terang kasih-Nya bersinar selamanya. Kami mengucapkan selamat bergayung bahtera rumah tangga. Tuhan mengharapkan terang kasih-Nya bersinar selamanya. Terang kasih-Nya bersinar selamanya. Terang kasih-Nya bersinar selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Bapa yang pengasih, kami mengucap syukur karena kedua saudara ini telah Tuhan terima dan Tuhan berkati, dan mulai hari ini mereka dipersatukan menurut firman-Mu. Kami menyadari bahwa di luar Tuhan mereka tidak dapat berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan memberi segala karunia-Mu, teristimewa Roh-Mu agar memimpin rumah tangga mereka pada jalan yang benar. Tolonglah agar dalam iman mereka dapat menepati perjanjian mereka, karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Penyerahan Alkitab dan kartu nikah untuk mempelai kami persilakan kepada yang telah ditugaskan. Yaitu menjadi jemaat, yaitu pada saat ini kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga tuntung pandang Roh Rahayu menuju kesuksesan, dan Tuhan Yesus selalu memberkati kalian berdua. Tuhan memberkati. Kami menjadi jemaat memberikan yaitu satu buah Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah yang kepada kedua mempelai sebagai dasar kehidupan keluarga Kristen, dan kartu nikah sebagai tanda bahwa mereka telah diteguhkan dan diberkati nikahnya yaitu kalau di sini kita di dalam rumah ini. Semoga apa yang telah dijalankan, apa yang telah disampaikan mempelai berdua, ingat karena perjanjian kalian berdua ada di sini. Di dalam Alkitab ini segala sesuatu kalian pegang teguh mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mohon kedua. Itu bahan kehidupan, kunci pemberontakan Yesus. Bapak itu dapat duit, nampak lagi jalanan, ingat ini itu. Terima kasih. Kalau Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, ada banyak berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Maka bersyukur pada saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan, agar dapat dipergunakan dengan baik untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Bersama dengan persembahan yang kami kumpulkan, kami juga menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terus 63 sampai persembahan syukur kita selesai dikumpulkan bait yang pertama dan seterusnya. Bagi Yesus ku serahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah peneguhan pemberkatan nikah saudara Suprianto dan saudarinya Miaruta Kowarin sudah selesai. Sedang jemaat kami persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kau dan aku tercipta
oleh waktu, hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama, merajut kasih, jalin cinta. Berada di pelukanmu, mengajarkanku apa artinya kenyamanan,
Kapten hendak maju joget. Mundur ke. Aku ingat diri. Walau
tak mau, aku tak mau. Kalaulah memang begini adanya, lebih baik berpisah daripada hati ini terluka. Ya dilanjut dengan karamak darah lah. Ayo jangan lapau.
kasih ya bagi yang mau melanjutkan. Ya abang.
Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia.